Halo semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan siklon dan antisiklon yang terbentuk di selatan Indonesia gitu ya. Di selatan Indonesia yaitu siklon Karim gitu ya pada 7 Mei tahun 2022, dan juga di sini di barat Indonesia gitu ya, di Aceh atau di dekat India, Bangladesh, Bangkok dan sekitarnya gitu ya, terbentuk juga suatu siklon 02B gitu ya. Nah, dimana kita akan bahas ini terkait dengan karakteristik dia gitu ya. Kenapa dia bisa bergerak uh, clockwise gitu atau dia counter clockwise, itu seperti apa penjelasannya gitu ya. Jadi di sini kita sudah memiliki beberapa contoh gitu ya. Di sini ada siklon gitu ya. Siklon dia anti clockwise gitu. Dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Terus di sini ada siklon juga, siklon Karim, di mana dia clockwise gitu ya. Jadi dia searah jarum jam. Dan juga di sini ada antisiklon. Nah, antisiklon di sini dia anti clockwise tentunya. Dia bergeraknya tidak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, mengapa bisa demikian terjadi? Maka dari itu kita akan coba bahas pada video kali ini. Baik, di sini kita sudah ada gambar gitu ya yang menunjukkan karakteristik dari siklon maupun antisiklon gitu. Entah itu di northern hemisphere atau di southern hemisphere gitu ya. Di bagian utara bumi atau di selatan bumi gitu ya. Nah, jadi siklon ini adalah suatu uh, konvergensi angin gitu ya. Konvergensi uh, yang dia mulai konvergensinya itu dari area permukaan bumi gitu ya, dari area permukaan bumi, kemudian dia naik udaranya ke area atas gitu ya, dan di sini dia memiliki karakteristik sebagai low pressure gitu ya, dimana dia tekanan yang berada di tengah sini gitu ya, di tubuh siklon ini dia tekanannya rendah gitu ya, tekanannya rendah, dan kemudian dia akan naik ke bagian atas dan kemudian terjadi divergensi gitu ya. Jadi anginnya terjadi divergensi alias dia terpisah gitu, terpisah, dan kemudian di sini dia membawa uap air yang sangat banyak gitu ya, kemudian juga awan yang sangat banyak. Oleh karena itu biasanya ketika terjadi siklon, maka energi-energi yang ada di sekitarnya gitu ya, yang terjadi pembentukan awan atau juga penguapan, maka akan terpusat di area siklon ini. Maka dari itu kenapa ketika terjadi siklon biasanya terdapat gumpalan-gumpalan awan gitu ya, gumpalan-gumpalan awan yang terpusat di inti siklon tersebut. Nah, siklon ini bisa mencapai 200 km bahkan lebih gitu ya, untuk diameternya sendiri, dan juga biasanya ditandai dengan hujan lebat, angin kencang dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya siklon ini yang ditandai sebagai badai yang istilahnya cukup berbahaya gitu ya di selatan Indonesia maupun di utara Indonesia. Nah, karakteristik berputarnya ini berbeda antara bumi belahan utara maupun bumi belahan selatan gitu ya. Dimana ketika di bumi belahan utara dia akan berputar counter clockwise gitu ya, atau dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan di southern hemisphere atau di selatan bumi bagian selatan gitu ya, dia akan bergerak secara clockwise atau searah jarum jam. Ini kenapa bisa terjadi? Karena efek dari gaya Coriolis gitu ya. Gaya Coriolis bumi ini mengakibatkan arah putar dari siklon akan berbeda di utara maupun di selatan. Nah, ini biasanya dipisahkan dengan garis ekuator gitu. Jadi garis ekuator adalah garis di mana angin itu mengalami pelemahan secara maksimal gitu ya. Jadi angin itu akan mengalami pelemahan secara maksimal di garis ekuator dan akan berubah arah gitu ya ketika dia melewati garis ekuator tersebut, entah itu dari utara ke selatan maupun selatan ke utara, seperti itu. Jadi dia akan berubah arah. Nah, maka dari itu kenapa si putaran di utara maupun di selatan ini berbeda, tapi penyebutannya tetap siklon gitu ya. Karena yang menjadi acuan utama adalah tekanannya gitu ya. Low pressure-nya ini yang akan menjadi acuan bahwa dia disebut sebagai siklon. Nah, kemudian antisiklon gitu ya. Antisiklon ini adalah sebuah konvergensi angin gitu ya,
sama sebenarnya konvergensi angin juga dari siklon pun gitu ya. Cuma dia bergeraknya itu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dari angin di atmosfer gitu ya, atau di ketinggian. Nah kemudian dia akan masuk ke dalam suatu tekanan tinggi gitu ya, high pressure gitu ya. Nah dia kemudian akan menuju ke permukaan bumi gitu. Kemudian dia baru berdivergensi gitu ya. Jadi bedanya ketika siklon dan antisiklon ini adalah di tekanannya. Jadi kalau misalkan siklon ini adalah low pressure gitu ya, atau tekanan rendah di dalam inti siklonnya, sedangkan kalau misalkan antisiklon ini adalah tekanan rendah gitu ya. Tekanan tinggi maksudnya. Tekanan tinggi di mana akan terjadi konvergensi angin dari ketinggian gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam inti siklonnya, antisiklonnya, kemudian juga dia akan mengalami divergensi di area permukaan bumi seperti itu. Nah biasanya kalau misalkan di antisiklon ini dia membawa udara yang kering gitu ya, jadi dia biasanya ditandai dengan cuaca yang cerah gitu, tidak terjadi awan karena dia antisiklon gitu, dimana akumulasi awan itu tidak berada di antisiklon gitu, dia beradanya di siklon seperti itu, karena uap air kan tidak turun gitu ya, dia akan naik gitu kan menjadi suatu awan gitu. Nah itu biasanya akumulasi awan akan ada di area siklon, sedangkan di antisiklon dia akan terjadi cerah gitu ya, atau juga awannya akan berkurang gitu seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke fenomena yang terjadi pada saat ini gitu ya, pada tanggal 7 Mei tahun 2022, di mana di sini terdapat dua buah siklon gitu ya. Di sini ada 02B dan juga ada Karim gitu ya. Jadi ada siklon Karim dan juga 02B. Nah, kita lihat bahwa ekuator ini terdapat di area sini ya. Jadi di sini kan ada ekuator atau di latitude 0 derajat gitu ya. Latitude 0 derajat, di mana di sini kecepatan angin biasanya sudah mulai titik terlemah gitu, maksimal gitu ya, maksimal titik terlemah, dan juga akan terjadi pembelokan arah angin ketika dia melewati ekuator. Nah contohnya di sini dia akan mengalami pembelokan ketika memasuki ekuator gitu ya. Nah seperti ini juga dia mengalami pembelokan gitu ya ketika memasuki ekuator. Nah kemudian di sini kita dapat melihat ada dua buah siklon, 02B dan juga Karim. Nah ini kan dipisahkan oleh ekuator. Nah, kita melihat di bagian utara di sini pada 02B gitu ya. Dia arah putarnya counter clockwise gitu ya. Dia berlawanan arah jarum jam gitu ya. Dia berlawanan jarum jam. Namun dia tetap dinamakan sebagai siklon gitu ya. Kenapa? Karena di sini pressure-nya dia rendah gitu ya. Low pressure. Dia pada di 1001 HPA gitu ya. Ini masuknya ke dalam tekanan rendah. Sedangkan di area selatan gitu ya, karena kan di sini tadi kita sebut sebagai ekuator di titik 0 derajat latitude gitu ya. Nah, di sini pun dia low pressure gitu. Pada 1004 bahkan mungkin di 900-an gitu ya, di 900 HPA gitu ya. Nah, dia arah gerak putarnya searah jarum jam atau clockwise. Nah, ini kenapa terjadi, karena tadi akibat gaya Coriolis yang terjadi di bumi gitu ya, sehingga mengakibatkan arah putar siklon ini berbeda gitu. Nah kemudian di sini ada yang lebih unik lagi gitu ya, dimana terjadi siklon dan antisiklon dalam satu tempat yang sama gitu ya, dalam satu tempat yang sama, area yang sama, yaitu di bagian selatan Indonesia gitu ya, atau pusatnya di Samudra Hindia gitu. Kita dapat melihat di sini terdapat siklon Karim dan antisiklonnya gitu. Antisiklon di sini kita dapat mengetahui itu adalah antisiklon karena terdapat tekanan tinggi gitu ya. Jadi high pressure di sini, high pressure sekitar 1031 HPA gitu ya. Ini adalah tekanan tinggi, sedangkan di sini ada tekanan rendah dan terlihat juga pada arah putar anginnya gitu ya. Sedangkan kita mengetahui tadi gitu ya, kalau misalkan antisiklon di area selatan bumi itu dia akan counter clockwise gitu ya, atau dia akan berlawanan arah jarum jam. Nah sedangkan untuk siklonnya sendiri dia akan clockwise atau searah jarum jam. Nah sebetulnya yang terjadi pada 3 dimensi di sini gitu ya,
angin yang berputar di sini tuh dia akan masuk ke dalam pusaran di sini, akan masuk, kemudian dia akan berdivergensi gitu ya di permukaan laut, dan kemudian akan menuju siklon sini gitu ya. Sebagiannya akan menuju siklon sini melalui permukaan laut gitu ya. Kemudian dia akan naik kembali dengan membawa uap air yang sangat banyak gitu ya menjadi siklon Karim ini. Dan dia akan berdivergensinya di bagian atas gitu. Di bagian atas gitu ya. Dan kemudian dia akan menjadi kumpulan awan yang membawa uap air yang sangat banyak gitu dengan kecepatan angin yang sangat tinggi di sini gitu ya. Nah, kemudian dapat dilihat juga kecepatan angin pada siklon gitu ya. Dia itu di pusat siklon itu kecepatan anginnya tinggi gitu ya, sekitar 65 km per jam, bahkan lebih bisa sampai 200-300 km per jam gitu ya. Sedangkan di antisiklon, dia itu di pusatnya itu rendah gitu. Di pusatnya itu rendah kecepatan anginnya. Di sini tercatat sekitar 4 atau 5 gitu ya. 4 atau 5 atau 15 gitu ya, dibanding di sini yang sampai 65 km per jam gitu. Di sini lebih rendah. Kenapa? Karena tadi balik lagi di sini adalah tekanan tinggi gitu. Dimana tekanan tinggi biasanya kecepatan angin di pusatnya itu rendah. Sedangkan ketika tekanannya rendah gitu ya, dia pusat anginnya itu dia akan sangat kencang gitu ya. Begitu. Jadi pada tanggal 7 Mei tahun 2022 pada saat ini telah terjadi siklon Karim gitu ya, dengan kecepatan saat ini pada pukul 19.52 gitu ya adalah 65 km per jam, dengan terdapat pula antisiklonnya gitu ya di selatan dari siklon Karim tersebut. Ini merupakan fenomena yang cukup unik gitu ya, dimana biasanya kita tidak pernah melihat antisiklonnya gitu ya. Jadi yang biasanya di highlight itu biasanya adalah siklon itu sendiri gitu, tapi antisiklonnya tidak pernah kita bahas gitu. Nah, sedangkan kita pada saat ini kebetulan terdapat siklon di selatan Indonesia dan juga terdapat antisiklonnya gitu ya. Terima kasih, mungkin sekian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat.